Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya off cam karena sinyal di sini kurang mendukung. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan juga telah share screen. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang jurnal yang sudah dibagikan di awal pertemuan, yaitu mengenai penguatan pelatihan dan konseling gizi ibu, bayi, dan balita di Ghana melalui pendekatan berbasis komunitas atau maternal impact and young child nutrition training and counseling in Ghana, community based. Baik, maternal impact and young child nutrition training and counseling ini merupakan program dari UNICEF, di mana program ini berfokus pada pelatihan perbaikan gizi atau penyuluhan perbaikan gizi kepada ibu dan juga lingkungan komunitas sekitar mengenai betapa pentingnya pemberian makanan yang bergizi dan juga tentunya sesuai takaran pada tahap perkembangan 1000 hari pertama perkembangan manusia. Nah, MIYCN ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di Ghana, tapi juga banyak dilakukan di beberapa negara. Namun kita akan fokus di Ghana-nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ghana merupakan negara yang salah satu negara yang berada di Afrika Barat ya, berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat. Ya, di Teluk Nugini Selatan, luas wilayah hampir 2 kali luas Pulau Jawa. Jadi memang relatif luas. Namun ternyata masih mengalami kekurangan. Masih banyak balita-balita dan juga ibu hamil yang memiliki kekurangan informasi tentang betapa pentingnya maternal impact and yang nutrisi ini ya. Baik. Konseling gizi ibu dan bayi dan juga balita ini memberikan pendidikan nutrisi yang penting dan juga pengasuhan yang optimal untuk praktik pemberian makan kepada bayi dan juga balita atau anak kecil ya. Dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, memberikan pemberian makanan yang responsif dan efektif ke dalam pelatihan, dan memang saat ini memerlukan kerjasama dengan komunitas prioritas. Next. Adapun tujuan yang pertama adalah menilai pengetahuan dan praktik MIYCN ini di antara pengasuh Ghana. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan responsif di antara pengasuh Ghana. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan fasilitator yang mempengaruhi pelatihan dan konseling MIYCN di antara penyedia layanan kesehatan di Ghana. Yang keempat adalah mendokumentasikan rekomendasi untuk mengintegrasikan kurikulum RF atau pemberian makanan kepada anak dalam bentuk pelatihan MIYCN ini. Adapun metode yang dilakukan yaitu metode studi kualitatif. Dilakukan di wilayah Ghana Tengah, dibagi berdasarkan 6 kelompok. Fokus dengan pengasuhan balita atau anak kecil. Dilakukan juga wawancara mendalam
dengan penyedia layanan kesehatan, berfokus kepada pemberian kode secara independen seperti sensus ya yang tercapai dan kode akhir dikembangkan atau pengembangan pengkodean dan analisis tematik yang sama diterapkan pada wawancara yang mendalam. Next. Dalam hal ini ada kerangka konseptual. Bila kita dilihat bersama-sama bahwa pengetahuan dan praktik pangan itu harus ataupun didasarkan pada konseling penyediaan layanan kesehatan yang juga disupport oleh keluarga, teman, dan juga komunitas. Kemudian pembekalan MIECN, pengetahuan MIECN, kemudian harus dipraktikkan, kemudian baru bisa dilihat tentang sejauh mana pengetahuan dan praktik pemberian makan yang responsif dan pengasuhan di Ghana ini. Next. Adapun hambatan di dalam magang ini bahwa ketika staf sudah di training, kemudian sudah diberikan pengetahuan, sudah diaplikasikan, kemudian sudah diberikan pengasuhan, dan juga dipraktikkan pengasuhan pemberian makanannya. Namun ada beberapa hambatan di dalam jalannya proses penelitian, seperti di dalam bidang individual. Ada beberapa hambatan dalam lingkup individu. Yang pertama adalah pengasuhan atau pengasuh mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Kadang memang ada beberapa kesulitan untuk mempraktikannya. Terus pengasuhan perilaku. Pengasuhan perilaku ini karena berkaitan dengan budaya sekitar. Jadi memang harus melalui proses untuk mendapatkan perilaku pengasuhan kepada ibu, bayi, dan juga balita yang ideal. Kemudian etika, akses ke sumber daya, kesadaran datang ke klinik, begitupun saat sakit, balik lagi ini berdasarkan kebudayaan dan juga keyakinan. Kesadaran datang ke klinik itu memang harus dibangun. Jadi ketika anak sakit, ketika ibu hamil sakit, tidak hanya diobati dengan kepercayaan sekitar, tapi harus dibawa ke klinik. Dan itu membangun kesadaran untuk warga sekitar datang ke klinik, harus juga melalui konseling MIECN ini. Kemudian kehadiran dalam penyediaan dan pelatihan juga kurang. Kemudian dari segi individualnya juga ada beberapa alergi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mempraktekkan makanan yang aman. Kemudian di bidang interpersonal ada penyedia dan penerima, dipastikan bahwa adanya lembaga penyedia kesehatan yang bisa memfasilitasi pelatihan MIECN ini. Kemudian dipastikan juga warga sekitar menerima dengan hadir dan ikut serta dalam pelatihan informal ini. Support juga dari keluarga, teman, dan juga komunitas. Kemudian kepercayaan dan juga budaya. Dari fasilitas, adanya keterbatasan materi, kemudian home visit,
kemampuan staf, ataupun staf yang memiliki keahlian ataupun kemampuan masih terbatas. Observasi dari pengasuh, waktu untuk edukasi, kekurangan staf juga, pekerjaan yang sementara, durasi untuk trainingnya juga terbatas, akses ke sumber dayanya juga jauh. Kemudian dari segi hambatan dari segi community, yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah dan juga fasilitas, yang ketiga dan terakhir adalah hambatan dari segi struktural adalah legislasi ya. Baik, terlepas dari berbagai hambatan yang ada, bahwa kenapa juga Ghana dijadikan sebagai objek untuk menerapkan inisiasi MIEC ini, mengingat bahwa di Ghana itu pemberian makan bayinya belum memenuhi rekomendasi UNICEF, seperti hanya 56% bayi baru lahir yang menerima ASI eksklusif, atau kurangnya inisiasi ibu menyusui bayi, kemudian hanya 52% dari kelahiran anak yang menerima ASI eksklusif selama 6 bulan, dan juga hanya 28% yang memenuhi standar layak layak. Kemudian penelitian ini juga dilakukan sangat lumayan panjang, dari bulan Mei hingga 2018, itu hanya menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua. Kemudian dari segi prosesnya juga, di semua komunitas ibu dan ayah itu dengan hambatan yang tadi, antara individu dan juga kurangnya support keluarga, itu menjadi hambatan bagi relawan kesehatan untuk identifikasi peserta di pedesaan. Pengasuhan mengidentifikasi 3 domain yang mempengaruhi hasil utama pengetahuan dan praktik pemberian makanan secara. Yang pertama adalah konseling penyedia layanan kesehatan, 2 dukungan dari keluarga, teman, dan anggota masyarakat, pengetahuan dan praktikal keamanan pangan. Penyedia mengidentifikasi untuk pelatihan penyedia MICN serta konseling pengasuhan yang mencakup akses terbatas sumber daya memenuhi syarat untuk memberikan makan bayi dan juga anak kecil. Nah, setelah mengidentifikasi dan staf calling dengan sumber daya yang memadai, menyediakan lahan Suaranya terputus-putus ya Teh. Maaf. Sepertinya kendala dari sinyal ya. Bu Helganya juga nggak ada. Masih ada.
Mohon izin koneksi lagi. Dan layanan kesehatan sangat mendukung prepping-nya atau pemberian latihan dan kemudian the next dengan berbagai hambatan yang tadi proses terus berjalan, penyediaan layanan kesehatan secara langsung ternyata pemberian makanan melalui konseling dan penyuluh kurikulum pemberian makanan atau ke dalam pelatihan MYCN sangat dikenal masyarakat karena memang bukan hanya di Ghana tapi memang menjadi isu global bahwa ternyata bukan bayi-bayi itu mengalami kegagalan tumbuh diakibatkan malnutrisi di 1000 hari pertama, tetapi penyuluhan terkait dengan pentingnya pemberian nutrisi di 1000 hari pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.